Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang punya cita-cita untuk sekolah atau kuliah di luar negeri, atau barangkali kalian yang pengen mulai baca buku non-fiksi tahun ini, atau mungkin kalian kesini karena kalian ngefans sama Safiera di COC, dan pengen tahu gimana sih Viera bisa keluar negeri dari sejak dia SMA, sekolah di sana, gimana dia menjalani hari-harinya, gimana sih parenting kedua orang tuanya kok bisa Safiera dan kakak-kakaknya ini bisa sekarang-sekarang. Aku sangat rekomendasikan banget kalian untuk baca buku ini, Kimchi Confession. Kimchi Confession ini adalah sebuah memoir yang ditulis oleh Viera menceritakan kehidupan dia selama dia bersekolah di Korea. Kayak apa sih yang memotivasi dia, kenapa dia dari SMP udah nyari-nyari beasiswa untuk keluar negeri, gimana dia bisa keterima di salah satu SMA paling bergengsi di Korea Selatan, gimana sih kehidupan pelajar di Korea tuh, pelajar SMA, dan bagaimana rasanya menjadi siswa internasional di sekolah Korea. Safiera ini dia perempuan, dia muslim, dia berhijab, dia dari Indonesia. Gimana sih rasanya menjadi seorang Safiera di negeri kimchi? Nah, disinilah Safiera menuturkan pengalaman lengkapnya. Ada 3 aspek yang aku suka banget dari bukunya Safiera ini. Yang pertama adalah gaya penulisannya. Jadi gaya penulisan Safiera di Kimchi Confession itu nggak neko-neko. Kayak kita lagi baca diary Safiera, kayak kita lagi baca blognya, kayak kalau kita lagi baca caption-caption Instagramnya. Jadi ngalir aja gitu apa adanya, gak banyak bumbu-bumbu yang gimana-gimana. Artinya ya Safiera tuh nulisnya simple aja tapi efektif gitu. Karena yang dia ceritakan memang pengalamannya, dan menurut aku cara terbaik menceritakan pengalaman dengan cara yang paling mudah itu adalah kayak kita kalau nulis diary. Ini juga yang bikin aku menobatkan Kimchi Confession ini cocok banget dibaca untuk teman-teman yang baru mulai baca non-fiksi. Yang biasanya suka baca novel, baca buku fantasi, buku fiksi gitu ya. Artinya kalian nggak perlu beradaptasi terlalu lama gitu ya. Kalian akan bisa langsung menikmati ceritanya karena kita kayak lagi diceritain sama teman aja gitu, sesederhana itu. Hal kedua yang paling aku suka dari buku ini adalah Safiera ceritanya apa adanya, nggak sugarcoating. Kayak kebayang nggak sih gimana banyak influencer di luar sana yang kalau cerita tentang kehidupan bersekolah atau berkuliah di luar negeri itu yang diceritain enak-enaknya aja, ya nggak sih? Kayak jalan-jalan, lihat pemandangan yang bagus, ngerasain transportasi publik yang oke, terus ketemu teman-teman yang menyenangkan. Tapi Safiera menceritakan semua itu apa adanya, gimana point of view dia, POV dia sebagai anak yang baru lulus SMP. Kayak kebayang gak sih anak baru lulus SMP pergi ke Korea untuk sekolah di tempat yang sekolahnya itu dia pakai bahasa Korea gitu. Kebayang gak sih kayak gimana culture shocknya, gimana kesulitan-kesulitan yang dia hadapi terutama ketika awal-awal di sana, proses adaptasinya seperti apa, terutama dia sebagai murid perempuan satu-satunya yang berhijab selain kakaknya. Jadi ada 2 orang aja dalam satu sekolah yang pakai hijab di negara yang memang Islam jadi minoritas gitu di sana. Jadi dia cerita semua hal sih, kayak gimana betapa dia itu merasa dialienasi sebagai warga asing. Kemudian dia merasa teman-temannya itu semua lihat dia, gimana teman-temannya itu mempertanyakan hijab yang dia kenakan, dan akhirnya dia mulai belajar gimana sih bisa menjelaskan Islam ke orang-orang yang bener-bener mereka itu nanya bukan karena pengen ngebully, tapi beneran pure pengen tahu aja karena nggak tahu gitu. Jadi kebayang gak sih dengan tekanan akademik yang sedemikian rupa, dia harus juga beradaptasi dengan kultur negaranya, harus kayak punya teman, membangun pertemanan dari awal lagi. Kayak kebayang gak sih biasanya kita tuh kalau dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, kita pasti punya lah ya 1-2 lah paling enggak temen dari SMP kita sebelumnya. Tapi Safiera enggak, dia sama sekali gak punya temen yang udah temenan dari dulu kecuali kakaknya gitu kan. Dan itu pun gak bisa banyak-banyak ketemu kakaknya karena kakaknya juga udah kelas 12 ketika Safiera masuk di sana. So it's very challenging, dan itulah yang aku suka dari buku ini. Artinya aspek ketiga yang aku suka adalah bagaimana Safiera itu dia punya grit gitu, dia punya keinginan untuk bertahan di situasi, dia punya keinginan untuk tetap bertahan dan berjuang di tengah situasi yang sangat menantang, semenantang itu ya nggak? Kebayang dong.
Dan itulah yang dia ceritakan sepanjang buku ini. So, aku sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang sedang berjuang, masih sekolah, pengen ngejar beasiswa ke luar negeri. Dan aku juga sangat merekomendasikan untuk kakak-kakak membelikan buku ini untuk adik-adiknya supaya mereka bisa semangat belajar dan semangat menaklukkan tantangan yang memang kita hadapi setiap harinya. Dan karena begitulah hidup ya, banyak tantangannya. Oke, segitu dulu rekomendasi dari aku. Hopefully rekomendasinya cocok sama kalian. Dan semoga dengan kita ngintip isinya bareng-bareng tadi bisa menjawab keraguan kalian yang lagi mempertimbangkan worth it nggak sih beli buku ini, memiliki buku ini gitu kan. So, segitu dulu dari aku. Kita ketemu lagi di buku-buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.